Ada GNS guys. Welcome to my channel SL. Selamat datang Gus Nur Asyamsun Al-Mukarram. Alhamdulillah saudara, agak senyap dikit ya. Kita tadi Ustaz Abdul Khair datang, kita diam juga gitu. Ya, nah kan, ngomong opo kata GNS, bukan ngomong Gus Bekumur yang tepatnya, pastinya. Allah Akbar. Saya off bentar lagi guys ya. Sehat terus Gus, sukses terus ya, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak bisa lama-lama guys, tenggorokan saya sakit. Kalau saya lama-lama takutnya nanti kesehatan saya pun tidak bagus. Lah kok langsung op bang? Memang saya udah bilang tadi saya nggak lama-lama. Mantap, seru kali, ada jagoan kedua-dua. Allahu Akbar. Please naikin GNS. GNS lagi sibuk, beliau lagi di jalan. Sibuk beliau ya. Masa iya saya harus naikin Gus? Jangan ini ya guys ya, kalian kita semua nonton, simak lah. Ada GNS simak gitu guys, jangan. Bang Esel mau kabur GNS, wah nggak ada cerita saya mau kabur, ngadu domba aja guys. Nggak boleh kalian ngadu domba orang tuh. Soalnya kalau ngobrol panjang nanti ya jangan op. Enggak, saya tadi udah bilang ya, takutnya kalau sama lama-lama tebang singa, udah boleh. Sama-sama panutan. Allahu Akbar. Mulai kemana? Bang saya lagi capek guys. Iya, jangan op dulu bang. Enggak, saya bercanda aja. Bareng GNS Lab-nya lebih seru. Gusnya lagi sibuk. Kalau Gusnya lab, tonton Gusnya. Bang SL coba terawang cincinku bang. Kenapa cincinnya saya nggak bisa terawang? Kalau saya bisa nerawang enak banget. Sayangnya saya nggak bisa nerawang bang. Semoga selalu sehat bang, sekeluarga, amin. Doakan semua yang menonton sehat walafiat. Assalamualaikum, selamat malam dari Malaysia. Malam juga. Bang Ustadz nggak ada. Iya namanya. Abang kabar Bang Udin gimana bang? Sehat. Tadi di YouTube kata mau rehat tapi lab di sini. Iya sebenarnya enaknya tuh lab di sini guys. Di YouTube kan berjam-jam kan nggak mungkin kita ngobrol kan nggak leluasa. Kalau di TikTok kan bebas lah ngobrol nyantai, mau garuk-garuk juga nggak apa-apa. Nggak tahu kenapa kalau Bang SL sama GNS Lab sangat berjodoh. Kalian tuh cincinku diberi orang bang, katanya punya khadam. Allahu Akbar. Semoga khadamnya itu ular ya, biar lincah. Kenapa ular nggak dikasih kaki? Kenapa ular nggak ada kaki guys? Saya mau tanya. Ada yang bisa beri jawab? Kenapa ular nggak dikasih kaki? Kenapa ular nggak ada kaki? Ayo kita jawab. Bentar lagi saya off guys ya. Kenapa ular nggak ada kaki guys? Kalau di itu saya bisa nyimak. Kalau dikasih kaki dimakan kakinya, mana ada? Kalau ada kaki namanya buaya. Aduh, nggak bisa berarti. Ada kakinya, aduh. Bang aku punya jimat kulit harimau, bener nggak tuh bang? Kalau kulit harimau lembut, kalau bukan biasanya kambing atau rusa. Ular ada kaki cuma di dalam kulit, nggak ada kaki.
Ular itu guys, kenapa Allah tidak kasih kaki? Alangkah enak ular tersebut, udah bisa matok, udah bisa gigit, masa mau nerjangin orang kan? Nah, udah bisa melilit, makanya ular nggak dikasih kaki, masa semua mau? Nanti ketemu orang malesnya matok dia terjangin orang kan dah gitu. Makanya dia nggak ada kaki guys. Udahlah ya. Saya agak-agak kembung perut ini guys karena kopi. Masa iya kan ngelawak iya. Tangga yang ada bang, ular tangga ya. Udah matok, udah menggigit, udah melilit, masa mau nejangin ya kan? GNS masih ada nggak guys? Agak. GNS. Beliau udah pergi guys. GNS tuh lagi sibuk guys. Ustadz nggak seperti GNS nggak dinaikin. Ustadz nggak sportif GNS nggak dinaikin. Jadi gini Mbak Nur Karim Mbak Mia Karunia. Saya lebih kenal GNS. Kalian yang melihat kami itu di media, kami lebih tahu. Ya, kalau saya terus lab sama GNS, ada orang yang tidak suka. Maksudnya saya senang dong, tetapi saya menjaga perasaan yang lain. Tidak ada salah kita menjaga perasaan orang. Bagaimana Rasulullah itu ketika sholat, itu jin ibrit itu bermain-main tuh di samping Rasulullah. Setelah selesai sholat, langsung diikat sama Rasulullah. Ya. Sahabat tuh udah mau lihat itu semua, hebat banget Rasulullah. Tetapi setelah itu dilepas Rasulullah. Tiba-tiba terkejutlah sahabat. Ya Rasulullah, kenapa engkau lepas ya Rasulullah? Bukannya jin inilah yang ditakuti di gini-gini. Saya tadi niatnya mau saya ikat dia, mau saya mainkan dia di depan anak-anak di kota Madinah. Mau saya ikat dia, mau saya tontonkan orang. Tapi saya ingat, dulu beliau ini dihargai banget oleh Nabi Sulaiman. Jadi kita itu belajar untuk menghargai. Jadi membuat niat-niat gagal tadi karena dia ingat Nabi Sulaiman, dia dibangga-banggakan jin tersebut. Masa iya kita harus senang untuk kita sendiri sedangkan orang lain tidak senang. Tapi kalau saudara nggak senang sama saya, nggak apa-apa. Biarin orang nggak suka, bukannya itu sebagian dari nikmat. Nggak, jangan seperti itu guys. Kalau orang nggak suka antara dua sebab, sekali nggak apa-apa. Kalau berkali-kali itu termasuk kita menanamkan hati penyakit buat orang lain. Harus belajar dulu. Ya. Kalau kami nelpon, sibuk kami. Telepon-teleponan. Ya. Kami telepon-teleponan, ngobrol-ngobrolan. Bebas kami mau ngobrol tentang apa. Mau ngobrol tentang apa. Ngobrol tentang apa. Bebas. Tapi kalau di media lebih baik kita terlihat tidak begitu baik, nggak terlihat nggak begitu akrab kata orang. Bukannya itu lebih bagus. Makanya saya secara media itu siapa saja bagi saya itu sama. Jadi kalau kalian mengharap di antara kami, ya silakan. Yang kalian harap itu apa yang kami tontonkan itu bagus, ambillah yang bagusnya. Kalau yang kalian tontonkan itu yang buruk, Abah Menel tuh yang sering nyenggol GNS. Gak semua harus di-expose. Betul. Ada ngobrol ingin tambah istri nggak bang? Susah sekali bang menghargai perasaan orang. Yang susah itulah yang banyak nikmatnya. Kalau kita yang mudah gampang itu ya gampang, tapi nikmatnya dikit. Tapi kita mencari nikmat yang banyak itu ya harus susah. Halo Bang SL, halo. Dedit.
Kangen banget. Bang, ya. Belajar menghargai orang. Makanya kita itu menempatkan itu harus ada tempatnya. Kalau kita marah juga Allah yang beri kita emosi, harus kita taruh tempatnya. Kalau kita dikasih nafsu, kita harus taruh tempatnya. Kalau kita dikasih tempat Allah, tempat segalanya itu Allah kasih tempat. Nafsu syahwat kasih tempatnya, maka disuruh nikah. Disitulah nafsu syahwatmu kau salurkan. Kalau kau marah ketika agamamu dilecehkan, marahlah kau. Di situ kau harus bisa. Jadi tempat, jangan setiap tempat kita nggak tahu. Makanya banyak kata saya bilang tadi, istri orang, istri dia, zina di mana-mana, istri sendiri nggak suka. Ini orang yang nggak tahu tempatnya. Bang mau pesan madu di Shopee tapi nggak bisa loh, kenapa? Kita kangen melihat kebersamaannya Gen S lagi bang. Saya lebih tahu ketimbang saudara. Dan saya lebih tahu dari yang saudara rasakan. Kalau saudara melihat satu sama lain di antara kita, saya sangat kurang jauh. Maksudnya saudara harus belajar dari apa yang saya tontonkan. Mestinya saya bangga ketika berteman sama orang-orang sukses. Dan mestinya orang sukses berteman sama sesama sukses. Nyatanya saya orang biasa tapi mampu berteman sama orang sukses katakanlah. Dan saya tidak merubah walaupun orang sukses. Apakah saya harus menunjukkan sukses juga? Saya tidak akan merubah diri saya ketika orang sukses tersebut bisa merubah saya supaya sukses. Tidak. Saya punya pendirian. Pendirian saya ini yang membuat saya harus tahu bahwasannya saya bukan karena background saya disukai orang, tetapi karena saya mengerti perasaan orang. Kalau kamu bisa memberikan cahaya buat orang lain, maka insya Allah orang tersebut betah. Tapi kalau kamu memberikan racun kepada orang lain, siapapun orang tersebut nggak akan betah sama kalian. Paham antara racun sama cahaya. Cahaya ini saudara bukan karena cahaya yang terlihat, tetapi bercahayalah supaya bisa orang sekelilingmu terlihat. Bang SL kasih inspirasi dalam mencari jodoh. Perbaiki dirimu. Kalau kita mengikuti jodoh katanya berdasarkan akhlak kita, ada juga orang berjodoh sama orang yang tidak baik. Perbaiki diri kamu, sesuaikan juga kapasitasmu. Tetapi kalau mau nggak ada salahnya. Allah mau kabulkan keinginanmu. Contoh, saya mau ingin istri cantik, solehan, nggak ada salahnya. Tapi perbaiki dirimu dulu. Kalau kamu perbaiki dirimu, maka insya Allah Allah beri sesuatu yang kamu lihat yang menurut kamu itu adalah baik. Contoh, kamu melihat orang yang cantik, seksi-seksi itu yang pengen banget yang kamu dapatkan. Kalau Allah mau, Allah kasih. Tapi bukan berarti Allah kasih untuk kesenangan kamu, ujian kamu. Boleh jadi ujian tersebut ketika istri tersebut itu bertingkah, nah itu ujian kamu. Karena kamu mau. Nggak gerbek dukun besok. Ya.